Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Perkenalkan, nama kakak Yun Sudiar. Nah, sebelum kita belajar, alangkah sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, Kak Yun berharap kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita akan belajar tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema 1, benda tunggal dan campuran. Pembelajaran 3. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Di manakah kamu tinggal adik-adik? Di daerah pegunungan, pesisir, atau perkotaan? Apakah di daerah itu dapat dijumpai iklan penawaran berbagai benda? Apakah di daerah-daerah tersebut masyarakatnya menjunjung nilai persatuan dan kesatuan? Ayo, kita pelajari bersama-sama. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, adik-adik. Negara Indonesia memiliki posisi geografis yang unik sekaligus menjadi posisi yang strategis. Hal ini dapat dilihat dari letak Indonesia yang berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Letak geografis ini sangat mempengaruhi keberadaan wilayah Indonesia, baik dilihat dari keadaan fisik dan sosial atau ekonomi dan politik. Nah, amatilah peta berikut ini. Adik-adik, dari peta Indonesia ini nih, amatilah gambar peta tersebut. Tuliskan nama daerah-daerah yang pernah kamu kunjungi pada kolom berikut. Nah, adik-adik, coba tuliskan ya daerah-daerah mana yang pernah kamu kunjungi dari peta di Indonesia. Nah, Siti mengamati gambar peta daerah tempat tinggal saudaranya di Jawa Tengah. Dengan peta, Siti mengetahui banyak hal tentang daerah di Jawa Tengah. Letak kota atau tempat pada peta dinyatakan dengan garis bujur dan garis lintang. Jarak dua garis bujur berdekatan sebesar 1 derajat saja. Jarak dua garis lintang berdekatan sebesar 1 derajat juga. Garis bujur terbagi menjadi dua, yaitu bujur darat dan bujur timur. Garis lintang juga terbagi dua, yaitu lintang utara dan lintang selatan. Provinsi Jawa Tengah beribu kota di Semarang. Letak geografis kota Semarang sekitar 110 derajat bujur timur dan 7 derajat lintang selatan. Tunjukkan letak Semarang pada gambar peta di atas ya. Nah, nanti akan disediakan gambar peta. Kemudian, lingkarilah dengan pensil berwarna. Nah, di sini kakak punya peta dari Jawa Tengah. Nah, di sini letak dari kota Semarang itu ada di lingkaran kuning di situ. Nah, adik-adik, lihatlah peta di kelasmu atau buku atlasmu. Pilihlah 10 kota kabupaten pada peta di atas. Kemudian, tuliskan letaknya menurut garis lintang dan garis bujur. Tuliskan dalam tabel berikut ini ya. Ini adalah contoh nama-nama tempat yang ada di Jawa Tengah. Lalu, garis lintangnya berapa dan garis bujurnya berapa? Kalian bisa amati di atlas atau di peta kalian, ya adik-adik. Kalian juga bisa mencari sumbernya dari internet. Pada latihan tersebut,
kita telah ditunjukkan nama 10 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Setiap provinsi itu mempunyai kabupaten, dan setiap kabupaten memiliki kekhasannya masing-masing. Namun demikian, tentu saja antara kabupaten yang satu dengan yang lainnya tetap menjunjung persatuan dan kesatuan. Tidak hanya di dalam lingkungan kabupaten, dengan orang terdekat pun kita harus menjunjung persatuan dan kesatuan. Nah, perhatikan gambar berikut ini ya adik-adik. Paman Siti dan para tetangga bekerja sama membersihkan lingkungan rumah. Mereka juga mengganti bola lampu yang mati untuk penerangan di depan rumah masing-masing. Kegiatan mereka ini demi kenyamanan dan keamanan semua warga kampung. Kegiatan mereka itu mencerminkan hidup rukun dalam persatuan dan kesatuan. Ada perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, dan sebaliknya, ada pula perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Adik-adik bisa diskusikan dengan teman kalian ya, tentang contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, dan contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Misalkan di sini nih, contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Membersihkan lingkungan bersama-sama. Menjalankan kewajiban sebagai anggota keluarga dengan tulus dan ikhlas. Menghormati perbedaan, baik perbedaan agama, suku, daerah, adat, dan kebudayaan dalam masyarakat. Mengutamakan kepentingan umum, saling menghormati antar sesama anggota masyarakat, bermain dengan siapa saja tanpa membedakan suku, agama, ras, ataupun daerah. Sedangkan contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Tidak pernah ikut serta dalam membersihkan lingkungan, melakukan kegiatan dengan terpaksa atau setelah ditegur orang tua, mempermasalahkan perbedaan agama, suku, daerah, adat, dan kebudayaan dalam masyarakat, mengutamakan kepentingan pribadi, saling ejek, dan menganggap suku sendiri yang terbaik, bermain dengan teman yang memiliki persamaan suku, agama, ras, ataupun daerah. Nah, ini merupakan contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Dari segi geografis, negara Indonesia membentang antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, perlu adanya rasa persatuan dan kesatuan. Apakah kamu mengetahui makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Mari kita baca tulisan berikut ini. Makna penting di dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan secara rukun dan damai. Yang ketiga, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama, serta sikap nasionalisme. Dapat disimpulkan bahwa makna dari sebuah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yaitu harus saling bahu-membahu dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Nah, ini adalah makna penting persatuan dan kesatuan. Nah,
Untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dibuatlah iklan ajakan atau seruan seperti berikut ini. Marilah kita memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa untuk meneruskan pembangunan nasional. Adik-adik tentunya masih ingat iklan. Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Iklan biasanya ada di media cetak seperti koran atau majalah. Iklan juga ada yang ditayangkan melalui televisi dan radio. Nah, sekarang carilah contoh iklan dari media cetak. Gunting iklan tersebut, lalu ceritakan isinya di depan teman-temanmu. Tempelkan iklan yang kamu peroleh dalam kolom berikut. Nah, di sini ada contoh sebuah iklan mesin cuci. Gambar ini merupakan iklan media cetak yang menawarkan produk mesin cuci dengan merek Resik. Iklan tersebut berisi penjelasan tentang produk dan kelebihan mesin cuci tersebut. Penjelasan tersebut meliputi kapasitas, program, dan bahan tabung dalam mesin cuci. Iklan tersebut mengajak konsumen untuk membeli mesin cuci bermerek Resik. Nah, adik-adik, coba kalian cari iklan di koran atau di majalah. Lalu, kalian jelaskan apa isi iklan tersebut. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.